Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina dengan NIM C0E02253. Saya dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Nah, kita harus tahu dulu nih pengertian atau definisi akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountant 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Adapun peran akuntansi manajemen sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Juga berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal seperti pemerintah dan pihak eksternal seperti masyarakat, LSM, DPRD, universitas, dan lain-lain. Akuntansi manajemen membahas tentang perencanaan dan pengendalian yang sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen untuk fasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Adapun peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi yaitu pertama, perencanaan strategis, yang kedua, memberikan informasi biaya, yang ketiga, penilaian investasi, yang keempat, penganggaran, kelima, penilaian kinerja, keenam, penentuan biaya dan tarif pelayanan. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik pada dasarnya tidak terlepas dari upaya dari memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan akuntabilitas internal yang berdampak pada masyarakat. Nah, pemerintah menetapkan 3 tujuan untuk akuntansi manajemen sektor publik, yaitu yang pertama, menetapkan prasyarat untuk memantau keuangan pemerintah, yang kedua, mendistribusikan sumber daya sesuai prioritas politik, yang ketiga, menciptakan efisiensi yang baik saat menggunakan sumber daya negara. Nah, selain itu, tujuan akuntansi manajemen sektor publik adalah untuk menyediakan informasi agar dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pengaruh ketiga aspek tersebut sangat besar pada organisasi sektor publik sehingga dengan adanya akuntansi manajemen, seluruh kegiatan dan organisasi sektor publik dapat dikelola dengan baik. Tiga aktivitas yang pertama, partisipasi dalam perencanaan merupakan level strategis maupun dalam level operasional dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Partisipasi dalam proses perencanaan meliputi beberapa hal seperti penyusunan kebijakan, formulasi rencana, dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang kedua, inisiatif dan penyusunan tuntutan untuk pengambilan keputusan meliputi beberapa hal seperti penentuan, analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Ketiga, ada kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja. Pemberian laporan berkala baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi komparasi antara target dengan realisasi anggaran. Pengendalian manajemen sektor publik itu adalah pengendalian preventif. Pengendalian dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga pengendalian operasional, yaitu pengendalian ini merupakan waktu saat manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program-program kerja yang disusun. Ada juga pengendalian kinerja. Evaluasi terhadap kinerja tahun terkait bisa berdasarkan poin-poin yang sudah dicapai pada setiap program kerja yang sudah direncanakan dari awal atau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebagai standar. Ada perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua ada perencanaan operasional, yang ketiga ada penganggaran, yang keempat ada pengendalian dan pengukuran, yang kelima ada pelaporan, analisis, dan umpan balik.
Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.